فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita di pertengahan muka surat 124 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatu syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa ahaditsus syafa'ati fi khurujil usati minan nar mutawatirah. Hadis-hadis syafaat tentang keluarnya para pelaku maksiat dari neraka itu mutawatir. Ya, sampai dibuat kitab khusus oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Kitabus Syafa'ah. Isinya bagus sekali, ditapis mana yang sahih, mana yang hasan li ghairi dan yang semacam itu dengan penjelasannya. Wa amma ma jaa min dzikril khuludi fin nar li ba'dil usah. Adapun riwayat yang datang yang ada penyebutan kekalnya sebagian pelaku maksiat di dalam neraka, kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang pembunuhan yang disengaja itu. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ini kalimat kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepadanya, wa la'anah, Allah mengutuk dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiksa dia dengan siksaan yang besar. Wa kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bunuh diri itu sengaja bunuh diri, man taradda min jabal, barang siapa jatuh dari gunung, faqatala nafsah, dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa fi nari jahannam, maka dia berada dalam neraka jahanam, yataradda fiha, dia jatuh di dalam neraka jahanam. Jelas di neraka jahanam ada gunung, ada ini, ada itu, ada jurang dan seterusnya. Khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Ancamannya mengerikan, nauzubillah. Wa man tahassa summan faqatala nafsah, barang siapa menghirup atau menghisap racun lalu dia membunuh dirinya sendiri, fa summuhu fi yadih, maka nanti racun dia ada di tangan dia, yatahassahu fi nari jahannam, dia akan menghirupnya atau menghisapnya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Padahal jelas menghisap racun sakit sekali tentunya. Dalam keadaan tak mungkin mati, kekal terus menerus. Wa man qatala nafsahu bihadidah, barang siapa membunuh dirinya dengan suatu besi, fahadidatuhu fi yadi, maka besinya ada di tangan dia, yaja'u biha fi batnih, dengan itu dia menusuk perutnya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Orang bunuh diri biar cepat mati dan tidak merasa sakit, ternyata tidak mati dan terus-menerus merasa sakit. Yang seharinya mungkin 50.000 tahun atau 1.000 tahun, sehari nggak tahu. Dikatakan di sini kekal, berarti entah berapa juta tahun. Nauzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Lalu bagaimana kita memahami ini sementara orangnya tidak sampai murtad? Fa inna dzalikal khuluda khuludun nisbi. Kekekalan yang disebutkan dalam dalil-dalil tadi adalah kekekalan yang sifatnya nisbi, yaitu dengan sudut pandang tertentu, dengan sisi penilaian tertentu. Yuradu bihi tulul baqa, yang diinginkan adalah tinggal lama. Seperti istilah kita, ini hak milik kekal. Kekal paling berapa puluh tahun, 60 tahun, 70 tahun, 200 tahun kalau mampu. Tapi istilahnya kekal. Ternyata istilah kekal itu sendiri nisbi. Di dunia 200 tahun dianggap kekal. Di akhirat,
Kalau 1000, 2000, 1 juta lebih layak lagi dikatakan kekal, walaupun praktiknya suatu saat nanti dia boleh keluar setelah dosanya bersih, boleh keluar dan dari neraka dan masuk surga. Tapi dari sudut pandang tertentu jelas itu kekal, jarak yang entah berapa juta tahun di dalam nerakanya. Misalkan berapa juta, tak tahu kita. Maka walaupun lama, tulul baqa, yaitu tinggal lama dalam neraka, tapi dan itu sangat lama bagaikan kekekalan yang jauh lebih kekal dari keadaan dunia, tapi sebenarnya akan ada batas akhir. Dan ini tafsir ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Ada beberapa pendapat tentang istilah kekal di situ. Bukan kekal seperti kekalnya orang kafir. Walakinnahu laisa ka khuludil kufar. Tetapi kekekalan tadi tidak seperti kekalnya orang kafir. Alladzina yabqauna finnari ila ghairi nihayah, yang mana mereka tinggal dalam neraka sampai ke tanpa batas akhir. Li'anna kulla dzambin duna syirik, karena setiap dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan, tahta masyiatillah, itu ada di bawah kehendak Allah. Kama qala Allah, seperti dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah mengampuni untuk dosa yang lebih ringan dari itu untuk orang yang dia inginkan. Selesai pembahasan tentang itu. Kemudian kita masuk ke muka surat 125. Qala al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Qauluhu, baik, matanya apa? Wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannah. Dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwasanya Allah yang maha suci telah menciptakan surga. Surga sudah ada. Fa'addaha dara khuludin li auliya'ih, Allah mempersiapkannya, dan ini fi'il madhi, Allah sudah mempersiapkannya sebagai negeri kekekalan untuk para walinya. Wa akramahum fiha, dan Allah memuliakan mereka di dalam surga tadi, ya surga, bin nadhari ila wajhihil karim, dengan mereka akan melihat kepada wajah Allah yang mulia. Wahiyallati ahbata minha Adam, dan surga itulah yang Nabi Adam diturunkan darinya. Bagian pertama ini untuk membantah orang Mu'tazilah yang mengatakan surga belum ada. Kalau sekarang sudah ada berarti sia-sia, dan ini kejahilan mereka menggunakan akal, padahal akal itu sangat terbantut, sangat terbatas. Dalil-dalil menunjukkan surga sudah ada. Allah mendatangkan fi'il madhi, uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan Nabi juga sudah naik ke langit, sudah melihat ke dalam surga, melihat para penghuni surga, melihat sejumlah nabi ada di situ, juga melihat anak-anak yang mati sebelum balik dirawat oleh Nabi Ibrahim di dalam surga, dan seterusnya. Juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid, mereka berterbangan di dalam surga, menikmati buah-buahan dan seterusnya. Kalau dikatakan sia-sia, ini kesalahan dan kejahilan Mu'tazilah. Bagaimana dikatakan sia-sia? Sekarang orang-orang yang di alam kubur, mereka menikmati itu yang layak untuk masuk surga. Maka tidak dikatakan sia-sia. Ini adalah bagian dari nikmat kubur untuk orang-orang yang layak mendapatkannya. Hanya saja, apakah sudah selesai dipersiapkan? Jawabannya masih terus dipersiapkan, masih terus kebun-kebunnya ditanam sesuai dengan dzikir pemiliknya, dan bangunan-bangunan masih terus dibina sesuai dengan jenis ibadah orang yang layak mendapatkannya, dan seterusnya masih terus dibina seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Hadil Arwah. Tapi asal surga dengan seluruh bangunan dan seluruh jenis bangunan dan segala jenis tanamannya itu sudah ada. Masalah sudah ada dan sudah dihuni. Hanya saja untuk secara kekal dan sempurna nanti di hari kiamat. Dan surga inilah yang Nabi Adam itu diturunkan darinya. Ini perselisihan, hatta ahlu sunnah juga berselisih. Apakah surga yang mana Nabi Adam diturunkan darinya adalah surga yang di langit itu,
ataukah sekedar kebun di bumi? Ini perselisihan sangat panjang. Dan ini dibahas secara khusus oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah. Yang rajih jelas adalah memang surganya surga itu, surga Aden. Hanya saja surga yang di zaman Nabi Adam itu tidak dihalangi adanya ujian-ujian, dan masih mungkin untuk orang keluar karena belum mengalami ujian di dunianya, dan seterusnya. Cerita sangat panjang. Dan dalil ma'ruf hadis Abi Hurairah, tatkala surga didekatkan nanti di hari kiamat, lalu orang-orang datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, anta abul bashar, adkhilnal jannah, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, masukkanlah saya ke dalam surga. Maka Nabi Adam mengatakan, wahal akhrajakum minal jannah illa dzambu abikum. Tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali dosa ayah kalian. Nah, menunjukkan memang surganya surga itu, bukan sekedar taman di dunia. Baik, kalau sekedar taman di dunia, Nabi Adam tidak akan sesedih itu keluar dari suatu jenis taman di dunia. Maka surganya memang betul-betul surga yang di langit. Baik. Kemudian Nabi Yahuwa Khalifatah, Nabi Adam yang menjadi Nabi Allah dan Khalifah Allah fi ardih, di buminya. Bima sabaqa fi sabiqi ilmih, dengan sesuatu yang telah terdahulu di dalam ilmu Allah yang terdahulu, yaitu dengan sebab ada suatu kemaksiatan sehingga dia diturunkan ke bumi. Kemudian wa khalaqan nar, Allah juga telah menciptakan neraka. Wa a'addaha dara khuludin liman kafara bih, dan Allah mempersiapkannya sebagai negeri kekekalan untuk orang yang mengingkarinya. Tidak seperti ucapan Mu'tazilah, neraka itu nanti di hari kiamat. Kalau sekarang tak ada guna neraka. Ini jahilnya Mu'tazilah. Yang betul, neraka ada gunanya. Dia digunakan diantaranya adalah untuk menyiksa Fir'aun dan para pengikutnya. Pagi dan petang mereka disodorkan kepada neraka jahanam. Demikian pula sejumlah orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka. Seperti Nabi mengatakan, beliau melihat Amr bin Amir bin Lu'ay al-Khuzai mengheret ususnya dalam neraka, dan seterusnya. Jadi neraka berguna. Di antaranya adalah untuk menjadi siksa kubur. Baik, makanya dalam hadis yang panjang itu, hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, Allah memerintahkan agar satu lubang dari neraka dibuka untuk orang kafir dan orang yang fajir. Kemudian anginnya itu sampai ke kubur orang itu, yang menyebabkan tulang belulangnya berpindah-pindah karena siksaan yang mengerikan di situ, terbakar. Jadi neraka sudah ada. Dan Rasulullah sudah menyebutkan cuaca yang paling panas di musim panas dan yang paling dingin di musim dingin itu adalah nafas neraka. Neraka diizinkan untuk bernafas, menunjukkan neraka memang sudah ada. Wa al-hada fi ayatih, dipersiapkan sebagai negeri kekekalan untuk orang yang melakukan pemisongan, penyimpangan yang jauh terhadap ayat-ayat Allah. Wa kutubihi wa rusulih, terhadap kitab-kitabnya dan para rasulnya. Wa ja'alahum mahjubina an ru'yatih, dan Allah menjadikan orang-orang kafir tadi terhalangi dari melihat Allah. Ilahuna wallahu a'lam.